Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk bisa menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang sudah saya baca. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iswatun Hasanah Herdayani. Saya merupakan mahasiswi semester 7 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas B dengan nomor induk mahasiswa 11830200053. Adapun jurnal yang akan saya review berjudul Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia dengan nama penulis Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tahun terbit jurnal yaitu pada tahun 2019 dalam jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam volume 5 nomor 2. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam jurnal ini yaitu dilatar belakangi oleh kian maraknya gaya hidup halal atau halal lifestyle yang juga berpengaruh pada gaya investasi masyarakat Indonesia. Maka muncullah bursa saham syariah sebagai instrumen investasi yang terus berkembang signifikan dari tahun ke tahun. Hingga akhirnya muncullah konsep bagaimana jika seandainya saham syariah tersebut dapat diwakafkan. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model penerapan wakaf saham di Indonesia nantinya itu akan seperti apa, dan juga untuk mengetahui bagaimana sih perkiraan potensi wakaf saham di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di sini menggunakan pendekatan kualitatif dan dikategorikan sebagai studi pustaka menggunakan metode mensintesis. Dalam kajian studi pustaka ini dilakukan identifikasi, interpretasi terkait topik yang dibahas berdasarkan semua sumber literatur yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data yang dikumpulkan dari jurnal, buku, serta data-data lainnya yang diolah oleh pihak lain atau data-data yang telah dipublikasikan. Kemudian teori yang digunakan oleh peneliti, karena pada dasarnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka di sini peneliti menuliskan tinjauan teoritis di awal penelitiannya sebagai pandangan yang nantinya dapat membentuk apa yang ada di lapangan dan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian. Adapun subbahasan yang ada pada tinjauan teoritis di sini adalah yang pertama wakaf saham, di mana peneliti menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tertulis di dalam undang-undang tersebut bahwa jenis aset wakaf itu ada dua, yakni tidak bergerak dan bergerak. Salah satu yang termasuk kepada objek wakaf bergerak adalah surat berharga yang mana saham termasuk di dalamnya. Dan berdasarkan fatwa MUI mengenai wakaf uang tahun 2002 juga dapat diketahui bahwasanya secara substansi konsep wakaf saham dan wakaf tunai atau uang itu serupa. Hal ini dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham. Yang kedua itu mengenai teori saham syariah. Saham syariah adalah saham yang tidak melanggar prinsip-prinsip syar'i. Saham syariah ditetapkan melalui screening oleh OJK dengan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, bisnis screening, di mana saham yang dijadikan investasi tidak boleh melakukan usaha perjudian atau sejenisnya, perdagangannya dilarang, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau goror, judi maisir, produksi dan distribusi barang haram, usaha yang merusak moral atau mudorot, transaksi suap, dan usaha-usaha lainnya yang dilarang oleh syar'i. Yang kedua itu ada syariah screening, yaitu tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang terakhir ada financial screening, di mana total hutang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45% dan pendapatan non-halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu mengenai potensi, di mana potensi sebagaimana yang terdapat dalam KBBI memiliki definisi, yaitu kemampuan yang memiliki segala harapan ataupun kemungkinan untuk mengalami pengembangan. Hal tersebut dapat berupa daya, kesanggupan, ataupun kekuatan yang mana dapat diperoleh serta-merta maupun memerlukan waktu untuk berproses. Dan yang dimaksud dalam potensi dalam penelitian ini adalah segala kemampuan ataupun kekuatan secara ekonomi dari terjadinya wakaf saham syariah pada perusahaan terbuka di Indonesia untuk kemanfaatan bagi umat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum model penerapan wakaf berbasis saham adalah berasal dari keuntungan pengelolaan saham yang kemudian diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikonversi menjadi manfaat wakaf dalam bentuk aset produktif maupun aset fisik yang bermanfaat untuk sosial. Itu secara garis besarnya. Nah, secara lebih detailnya, terdapat dua model penerapan wakaf saham Indonesia yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu model pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham, dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki syariah online trading system, yang kemudian presentasi keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa, dan nazir. Nantinya, lembaga pengelola wakaf yang ditunjuk tersebut akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah, pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, pada model kedua, wakaf saham berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah untuk kemudian diwakafkan, sehingga instrumen wakaf bukan keuntungan dari saham syariah sebagaimana model pertama, melainkan saham syariah yang dibeli. Mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf atau nazir. Selanjutnya, lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Sedangkan penelitian mengenai potensi dari wakaf saham menunjukkan bahwa wakaf saham memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini ditinjau dari jumlah umat Islam di Indonesia, jumlah investor saham syariah dari tahun ke tahun, serta jumlah emiten saham syariah pada bursa. Indeks saham syariah Indonesia dan syariah online trading system mengalami peningkatan. Indeks saham syariah Indonesia dan syariah online trading system diluncurkan pada tahun 2011 dan sejak saat itu hingga tahun 2018, jumlah investor saham syariah terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada 2012 tercatat sebesar 531 investor. Pada 2013 menjadi 803 investor. Pada 2014 meningkat tajam menjadi 2.705 investor dan pada 2015 menjadi 4.908 investor. Pada 2016 menjadi 9.508 investor. Pada 2017 mengalami peningkatan pesat menjadi 23.207 investor dan terakhir pada tahun 2018 meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 44.536 investor. Selanjutnya, sudut pandang saya terhadap artikel yang saya review, yaitu menurut saya tinjauan teoritis pada jurnal ini masih dirasa kurang sehingga pembaca masih perlu mencari referensi lain guna mengetahui lebih mendetail tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan wakaf saham, konsep wakaf saham menurut undang-undang dan Islam itu seperti apa, juga untuk membandingkan apakah model penerapan yang dirancang oleh Bursa Efek Indonesia itu sudah sesuai dengan syariah atau belum. Tetapi meski begitu, dari jurnal ini saya juga bisa tahu bahwa ternyata ada dua model penerapan wakaf saham yang dirancang oleh Bursa Efek Indonesia. Dan jurnal ini juga bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan wakaf saham di Indonesia. Dan yang terakhir itu pendapat saya mengenai judul yang menarik untuk penelitian selanjutnya, yaitu analisis pengelolaan wakaf saham di Bank X. Karena pada jurnal ini belum membahas lebih mendalam dan lebih mendetail mengenai model penerapan wakaf saham di lapangan itu seperti apa. Kemudian peneliti juga belum membahas bagaimana jika adanya kerugian pada investasi saham.
Selanjutnya belum ada pembahasan lebih dalam lagi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap wakaf saham, karena mengingat di sini juga membahas tentang saham, surat berharga, yang dimana surat berharga itu ada banyak. Jadi bisa juga menjadikan analisis terhadap wakaf link sukuk itu seperti apa. Itu bisa dijadikan penelitian selanjutnya juga, karena masih berkaitan dengan wakaf saham. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.